Haleluya. Sungguh merupakan sebuah sukacita bagi saya pada hari ini untuk boleh berbagi lagi dengan kita sekalian, seluruh warga Bala Keselamatan di Indonesia atau dimanapun saudara berada. Sehubungan dengan topik kita tahun ini atau tema kita tahun ini, menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Dan hari ini kita masih melanjutkan segmen atau topik terkait dengan bejana yang berharga di mata Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Lagi Bapa, kami memuji dan mengagungkan Engkau untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Meskipun sederhana dan singkat, kami ingin kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, memberikan pengingat dan dorongan iman bagi kami, bahwasanya kami sungguh berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati perenungan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, saya langsung saja mengajak saudara untuk melihat pembacaan kita yang lagi diambil atau fokus ayat kita diambil dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat ini sungguh memberikan makna yang dalam bagi kita sekalian. Allah yang kekal, maka kita diberikan sifat kekekalan. Allah yang adalah benar adanya, kita diberi standar kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat Allah yang adalah roh adanya. Maka ketika Ia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, Ia juga membubuhi kita dengan hidup yang dipenuhi dengan roh. Itu sebabnya kita bukan saja makhluk yang sifatnya jasmani, daging dan darah, memiliki jiwa, tetapi kita memiliki roh yang dimaksudkan untuk kita selalu bisa berhubungan dengan Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sifat inilah atau roh inilah yang ada di dalam diri kita yang selalu menyebabkan kita terdorong untuk mencari satu kuasa yang lebih besar daripada kita. Mendorong kita untuk menyembah sesuatu. Dan sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebelum kita beragama sekalipun, saya ingin mengatakan sebagai manusia akan mencoba mencari sesuatu untuk disembah. Sesuatu yang kita anggap memiliki kemampuan otoritas yang lebih tinggi. Itu sebabnya tidak heran manusia ingin menyembah sesuatu. Kita mengucap syukur kepada Allah, kita diingatkan bahwa kita bukanlah hanya manusia yang dari daging adanya, tetapi kita adalah manusia yang roh adanya. Sehingga dengan demikian Allah yang adalah roh itu bisa berhubungan dengan kita yang diberikan roh di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian pertanyaannya bagi kita sebagai manusia yang berharga, bejana yang hidupnya juga adalah roh adanya. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa memaknai kehidupan yang adalah roh itu terhubung kembali dengan roh yang kekal, yaitu Allah sendiri. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, Dia berbicara tentang bagaimana kita perlu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saya bacakan bagi kita sekalian beberapa ayat di dalam percakapan itu dari Yohanes pasal 4. Di dalam percakapan itu lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu menurut konteks ketika Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria ini. Kemudian dia melanjutkan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, kita memiliki roh itu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita telah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, maka roh di dalam hidup kita dipertemukan di dalam penyembahan dengan roh Allah yang memang adalah roh itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, di samping itu kita bukan saja ditolong oleh roh Allah itu untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh yang ada di dalam diri kita dipimpin oleh roh Allah akan menolong kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia mengingatkan kepada mereka bahwa di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, dalam pergumulan, roh kita akan dipimpin oleh roh Allah. Selama kita telah berada dalam Kristus Yesus, roh kita dipimpin oleh roh Allah terhubung, maka roh Allah itu sendiri akan menolong kita untuk menaikkan pergumulan-pergumulan kita, doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga yang adalah roh juga. Dikatakan demikian dari Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh, yaitu huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sungguh luar biasa. Sebagai makhluk yang roh adanya, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, roh kita terhubung dengan roh Allah Bapa di surga. Dan bahkan roh itu sendiri menolong kita untuk menaikkan doa-doa kita, kesulitan-kesulitan kita, penderitaan kita kepada Allah di surga. Bahkan janjinya yang saya ingin sampaikan sebagai penutup bagi kita dalam kesempatan ini. Dikatakan demikian. Lagi 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Apa maknanya? Maknanya adalah kita yang diciptakan Allah dengan diberikan roh di dalam kehidupan kita. Dipertemukan kembali dengan roh yang besar itu. Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menjaminkan kepada kita bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari seluruh roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu pertanyaannya bagi kita sekalian sebagai makhluk yang adalah roh adanya juga. Bukan saja daging, tetapi makhluk yang adalah roh. Kepada roh siapakah kita terhubung? Doa saya, kiranya roh kita terhubung dengan roh Allah yang besar, yang adalah pencipta langit dan bumi. Maka jika demikian, tidak ada roh yang lain akan menguasai kehidupan kita. Maka kemenangan demi kemenangan dijaminkan bagi kita sekalian. Saudara adalah bejana yang berharga karena saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah yang adalah roh, maka kita juga diciptakan sebagai manusia yang adalah roh adanya. Tuhan memberkati saudara dan selamat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau mengingatkan kami betapa kami berharga karena kami diciptakan dengan diberikan roh di dalam kehidupan kami. Oh, kiranya pada hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang, roh kami terus terhubung dengan roh Allah sendiri. Sehingga dengan demikian, kami akan menjadi orang-orang yang dapat menaklukkan setiap kesulitan, pencobaan dan tangan-tangan di dalam kehidupan kami. Sebab roh yang ada pada kami lebih besar
dari setiap roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk terus terhubung dengan Allah sendiri. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.